Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, masih semangat ya kuliahnya? Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Ika Lestari 23070180006, yang kedua Ayu Bahtera 23070190086, yang ketiga Indri Astuti 23070190097. Di sini kami akan menyampaikan materi mata kuliah teori graf yang diampu oleh Bu Dewi Ambarsari MPD tentang pohon. Kami akan mempresentasikan mengenai definisi dan sifat-sifat pohon. Langsung saja ya. Yang pertama adalah definisi dari pohon. Pohon didefinisikan sebagai suatu graf tak berarah terhubungkan atau connected undirect graph yang tidak mengandung rangkaian sederhana. Pohon adalah bentuk khusus dari suatu graf yang banyak diterapkan untuk berbagai keperluan. Jenis graf yang tergolong sebagai pohon antara lain struktur organisasi suatu perusahaan, silsilah keluarga, skema sistem gugur suatu pertandingan, ikatan kimia suatu molekul. Yang selanjutnya adalah contoh dari graf pohon. Kita bisa lihat pada gambar di atas. Pada gambar tersebut yang merupakan pohon hanya G1 dan G2 sedangkan G3 dan G4 bukanlah pohon. G3 bukan pohon karena ia mengandung sirkuit yaitu ADFA, sedangkan G4 bukan pohon karena ia tidak terhubung. Kita jangan tertipu dengan persilangan dua buah sisi AF dan sisi BE karena titik silingnya bukan merupakan simpul. Yang contoh kedua adalah hierarki administrasi organisasi OSIS suatu SMA berbentuk seperti gambar di bawah ini, di mana pada gambar tersebut menggambarkan suatu graf pohon. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat-sifat pohon. Yang pertama adalah teorema 1. Jika T bukan pohon, maka untuk setiap dua titik U dan V yang berbeda di T, terdapat tepat satu lintasan atau path yang menghubungkan kedua titik tersebut. Bukti, misalkan ada lintasan berbeda yang menghubungkan titik U dan titik V di T. Katakanlah E1 dan E2, dengan E1 tidak sama dengan E2, maka E1 dan E2 akan menghubungkan titik U dan titik V, sehingga ada dua lintasan yang terhubung pada kedua titik tersebut dan membentuk sikel. Berdasarkan definisi, T tidak memiliki sikel. Dengan demikian, haruslah E1 sama dengan E2. Hal ini bertentangan dengan permisalan bahwa E1 tidak sama dengan E2. Jadi terbukti bahwa setiap dua titik yang berbeda di T memiliki tepat satu lintasan yang menghubungkan kedua titik tersebut. Selanjutnya, saya akan memaparkan sifat-sifat pohon teorema 2. Banyaknya titik dari sebuah pohon T sama dengan banyaknya sisi ditambah 1. Atau ditulis, jika T pohon, maka mutlak FT sama dengan mutlak ET ditambah 1. Bukti, kita buktikan teorema di atas dengan induksi pada mutlak FT. Jika pohon T mempunyai satu titik, jelas banyak sisi T adalah 0. Jadi teorema benar untuk pohon T dengan satu titik. Asumsikan bahwa pernyataan dalam teorema benar untuk pohon dengan K titik, artinya jika pohon T mempunyai paling banyak K titik, maka mutlak FT sama dengan mutlak ET ditambah 1. Akan ditunjukkan bahwa jika pohon T mempunyai K tambah 1 titik, maka mutlak FT sama dengan mutlak ET ditambah 1. Misalkan, T adalah pohon dengan K ditambah 1 titik dan lambda adalah sebuah sisi T. Maka, T dikurang lambda memiliki tepat dua komponen T1 dan T2. Dan masing-masing komponen adalah pohon dengan titik kurang dari K tambah 1. Sehingga menurut asumsi, mutlak FTI sama dengan mutlak ETI ditambah 1 dengan I sama dengan 1,2. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat di layar. Selanjutnya, teorema 3. Yang pertama, bila suatu sisi dihapus dari pohon dan titiknya tetap, maka diperoleh graf yang tidak terhubung dan karenanya graf itu bukan pohon.
Yang kedua, bila sebuah sisi ditambahkan pada pohon tanpa menambah titik baru, diperoleh graf yang memiliki sikel dan karena itu graf tersebut bukan pohon. Buktinya, jika sebuah sisi ditambahkan atau dihapuskan dari pohon, graf baru yang diperoleh tidak lagi merupakan pohon, berdasarkan teorema 2. Karena penghapusan sebuah sisi menjadikan graf itu terhubung dan penambahan sisi membentuk sikel, maka teorema terbukti. Teorema berikut memberikan cara-cara tertentu untuk mengkarakteristikkan pohon. Teorema 4. Yang pertama, T adalah pohon. Yang kedua, ada tepat satu lintasan pet sederhana antara setiap dua titik di T. Yang ketiga, T tidak memiliki sikel dan penambahan sembarang sisi menghasilkan sikel pada graf itu. Lalu yang keempat, T tidak memiliki sikel dan banyak titiknya lebih satu dari banyak sisinya. Yang kelima, T terhubung dan penghapusan sembarang sisi pada T menghasilkan graf yang tidak terhubung. Yang terakhir, T terhubung dan banyaknya titiknya lebih satu dari banyaknya sisi. Lalu selanjutnya teorema 5. Jika P sama dengan F0, F1, F2, dan seterusnya sampai dengan Fn, sebuah lintasan terpanjang di pohon T, maka dF0 sama dengan dFn sama dengan 1. Bukti. Misalkan, T adalah sebuah pohon dari P sama dengan F0, F1, F2, sampai dengan Fn, lintasan terpanjang di T, andaikan dF0 tidak sama dengan 1, maka dF0 lebih dari 1. Berarti ada paling sedikit dua sisi T yang terkait dengan F0. Misalkan, E tidak sama dengan F0, F1 adalah sisi T yang terkait dengan F0. Karena P lintasan terpanjang di T dan T sederhana, sisi E harus menghubungkan F0 dengan sebuah titik lain di P. Katakan titik FK, K tidak sama dengan 0,1, akibatnya F0, F1, F2, sampai dengan FK, Fn membentuk sikel di T. Ini bertentangan dengan kenyataan bahwa T sebuah pohon. Dengan kata lain, dF0 sama dengan 1 dengan argumen yang serupa dapat ditunjukkan dFn sama dengan 1. Teorema terbukti. Setelah menjelaskan tentang sifat-sifat pohon, selanjutnya kita ke contoh soal. Diberikan gambar seperti di samping, manakah dari gambar tersebut yang merupakan graf pohon? Maka yang merupakan graf pohon adalah gambar 1 dan 2, karena setiap komponen dalam graf terhubung dengan lintasan tunggal dan tidak mengandung sirkuit, yaitu G1 dan G2, sedangkan G3 mengandung sirkuit, yaitu pada titik ADF, dan G4 merupakan forest karena mengandung 2 tree. Contoh soal 2. Misalkan T adalah pohon dengan N titik. N lebih dari sama dengan 4. Dan V sebuah titik derajat maksimum dalam T. Tunjukkan bahwa T adalah lintasan jika dan hanya jika dV sama dengan 2. Pembahasan. Pernyataan yang akan dibuktikan berbentuk biimplikasi, sehingga harus dibuktikan dua arah. Permisalan 1. Jika T lintasan, maka dV sama dengan 2. Permisalan 2. Jika dV sama dengan 2, maka T lintasan. Pembuktian permisalan 1. Untuk dV kurang dari 2 jelas tidak mungkin, karena diberikan bahwa N lebih dari sama dengan 4. Andaikan dV lebih dari 2, lintasan T yang melewati titik V akan bercabang, padahal lintasan seharusnya linear. Sehingga kontradiksi dengan pengadaian yang ada, jadi haruslah dV sama dengan 2. Pembuktian permisalan 2. Misal T, N adalah suatu pohon dengan N titik, N lebih dari sama dengan 4, dan maksimum derajat titiknya 2, untuk N sama dengan 4, hanya ada dua kemungkinan untuk T4, termasuk isomorfiknya, yaitu sebagai berikut. Pohon pada gambar kiri merupakan suatu lintasan dengan derajat maksimum titiknya 2, sedangkan pohon pada gambar kanan bukan lintasan,
derajat maksimumnya titiknya 3. Sekarang, misalkan N lebih dari sama dengan 5, dan asumsi ini berlaku untuk semua N bilangan asli. Untuk mengkonstruksikan Tn plus 1, kita harus menambahkan satu titik lagi pada Tn. Karena hipotesisnya, kita memiliki titik dengan derajat maksimum tidak lebih dari 2. Maka hanya ada 2 pilihan untuk menambahkan titik tersebut, yaitu di awal dan di akhir lintasan Tn. Bila tidak, Tn plus 1 akan memiliki derajat maksimum 3. Tapi, dimanapun kita meletakkan titik itu, baik di awal maupun di akhir, Tn plus 1 adalah lintasan dan dengan menggunakan induksi. Bukti ini berlaku untuk semua N. Ada beberapa latihan soal. Nomor 1, manakah di antara ketiga buah graf di bawah ini yang merupakan pohon? Nomor 2, banyaknya sisi pada pohon dengan 40 titik adalah. Nomor 3, misalkan T sebuah pohon dengan 5 buah sisi. Pembuangan satu sisi tertentu dari T menghasilkan 2 pohon, T1 dan T2, yang terpisah satu sama lain. Jika banyaknya simpul di dalam T1 sama banyak dengan banyaknya simpul di dalam T2, tentukan jumlah simpul dan sisi dalam T1 dan T2. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan materi yang kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.